Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Angelina Putri Erika, NPM 19351014. Saya berasal dari kelas 5E. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang sudah saya buat tentang React Native ini. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu Basic Styling React Native Component. Jadi pada basic styling ini ada beberapa komponen di dalamnya, yaitu komponen yang pertama, dimensi. Dimensi ini biasanya disebut ukuran. Dan ukuran yang paling pertama yang akan dipelajari itu dimensi yang fix atau ukuran yang fix. Jadi contoh program dari dimensi fix ini, kita bisa menambahkan width, lebarnya berapa yang kita mau, tingginya berapa. Jadi akan menghasilkan output seperti ini. Jadi outputnya belum terlihat ya, karena dia background di dalamnya itu masih putih. Jadi selanjutnya kita akan pelajari komponen yang kedua, yaitu background. Background ini digunakan untuk mewarnai hasil dimensi yang sudah ditentukan. Contohnya, kita menambahkan program background color. Nih, hasil outputnya akan seperti ini. Jadi background colornya warna biru, yang sebelumnya tadi kan warna putih, nggak nampak kan. Jadi setelah kita mengasih background color ini, dia akan menjadi warna biru seperti ini. Lanjut saja, komponen yang ketiga yaitu border. Border ini digunakan untuk memberikan warna garis ujung pada komponen yang telah dibuat. Contohnya border width. Border width ini kita bisa ingin menambahkan lebar border yang ingin kita pakai, itu berapa lebar border yang ingin kita pakai. Nih contoh bordernya. Nih, warna hitam ini ada termasuk border. Komponen yang keempat yaitu border color. Jadi border color ini dia berfungsi untuk mewarnai border pada garis ujung tersebut. Contoh programnya, jadi kita bisa menambahkan border color ini. Dia akan menjadi warna seperti ini hasil outputnya. Warna ungu ya, menjadi warna ungu nih. Warna ungu ini termasuk border colornya. Yang sebelumnya bordernya itu kan warna hitam, jadi kita bisa merubah warna bordernya dengan menambahkan program border color ini. Jadi dia menjadi warna ungu ini. Selanjutnya kita masuki komponen yang kelima, yaitu margin. Margin ini digunakan untuk memberi jarak maupun ke atas, ke bawah, ke kiri maupun ke kanan dengan menambahkan margin ini. Contohnya margin top, margin left. Kalau kita menambahkan margin top, jadi dia akan bergeser seperti ini, memberi jarak dari teks ini ke sini. Jadi ini seperti ini. Ya, sebelumnya outputnya itu kan gambar ini sama ini kan jaraknya dekat. Nah, kalau kita menambahkan margin left, jadi dia bisa berjarak ke samping. Jadi kalau kita menambahkan margin top, margin left, jadi terserah kita mau berapa jarak yang ingin kita berikan. Nah, inilah hasil output dari margin top dan margin left ini. Selanjutnya komponen yang keenam yaitu font size. Font size ini berfungsi untuk merubah ukuran pada teks. Contohnya font size-nya 18. Font weight ini dia bisa menambah ketebalan pada teks ya, dengan menambahkan bold. Jadi colornya segini. Jadi hasilnya, nah sebelumnya kan teksnya itu kan ukurannya agak kecil ya dari ini, jadi kita menambahkan font size-nya 18, jadi dia menjadi besar seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan ketebalan pada teks, jadi dia teksnya styling komponen ini menjadi tebal. Nah, nampak perbedaannya kan, tebal dan tidaknya. Selanjutnya pada teks kita bisa memberikan warna. Nah, ini pada warna hijau. Jadi kita bisa, terserah kita mau warna merah, warna putih. Jadi kita bisa mengatur warna yang sesuai yang ingin kita berikan gitu. Nah, inilah hasil dari
output tentang font ini. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang export dan import di React Native. Kita masuki yang pertama tentang export. Nah, ini contoh dari program export yang ingin kita ekspor. Bagaimana cara sampel komponen tersebut bisa diakses dari file di mana aja. Jadi, gimana kita caranya sampel komponen ini bisa diakses pada semua file gitu. Caranya dengan menambahkan export default sampel komponen di bawah ini. Jadi kita bisa menambahkan export default sampel komponen ini. Setelah kita menambahkan export default sampel komponen, lalu siapa yang akan memakai export default tersebut? Nah, setelah kita save export default ini, jadi dia hasilnya error karena dia memanggil sampel komponen tersebut, tapi dia nggak tahu dari mana sampel komponennya itu. Jadi caranya selanjutnya kita melakukan import. Nah, yang kedua bisa kita melakukan import. Nah, pada import kita bisa menambahkan program import sample component from sample component. Nah, setelah dijalankan, jadi dia tidak error lagi seperti yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu cara export dan import pada React Native. Materi selanjutnya tentang basic layouting di React Native menggunakan Flexbox. Layouting ini biasa disebut dengan cara mengatur susunan suatu komponen di dalam aplikasi. Dalam membuat layouting pada aplikasi React Native ini, dia menggunakan Flexbox ini. Nah, ini contohnya layouting pada YouTube. Ada beranda, video, playlist, channel tentang gitu. Jadi bagi layouting ini bagaimana dia mengatur susunan, mau ke samping seperti ini, bisa ke bawah gitu. Contoh yang lainnya bisa dilihat. Nah, ini flag direction column. Jadi ini contoh programnya, hasil outputnya seperti ini. Jadi dia terbentuk seperti kolom ya ke bawah. Dan lalu program yang kedua, flag directionnya diganti row. Jadi row ini baris. Jadi dia hasil outputnya seperti ini, menjadi ke samping seperti ini. Nah, jadi bisa kita ganti mau ke kolom, mau ke row gitu. Selanjutnya kita bisa mengatur mau dia rata tengah seperti ini, mau dia rata atas, rata bawah. Jadi kita bisa mengaturnya pada program ini. Ini hasilnya dia dibuat flag direction row tapi dia diatur rata tengah gitu, seperti ini. Selanjutnya kita masuk konsep position dalam komponen React Native ini. Nah, pada position ini bisa kita ambil contoh pada Instagram ya. Bisa kita lihat pada item postingan ini, kalau kita posting foto lebih dari satu, dia akan memunculkan icon putih nih seperti ini. Nah, ini saya mengupload foto lebih dari satu ya, jadi dia akan memunculkan icon putih kecil pada dalam gambar ini. Gimana caranya sebuah icon ini berada di dalam sebuah gambar? Jadi cara sebuah icon ini bisa berada di dalam sebuah gambar ini, jadi kita bisa menggunakan teknik position ini. Nah, itulah yang bisa dibilang tentang position. Jadi kita bisa menggunakan teknik position agar bisa ikon kecil seperti ini ada gitu. Jadi contoh yang lainnya selain pada Instagram bisa kita lihat, yaitu nih pada keranjang belanja. Nah, nih seperti yang warna hijau ini bisa dibilang position ya, bisa dibuat dengan cara teknik position. Nah,
Jadi sekian itu saja hasil presentasi rangkuman yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Angelina Putri Erika. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.